Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Hasani dalam seri mata kuliah ilmu perundang-undangan. Kali ini saya akan bicara azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, azas ini diartikan sebagai fondasi, dasar, atau juga ada yang menyebut prinsip. Ya, karena dia sebagai azas, sebagai prinsip atau dasar, maka ketika kita mempersoalkan suatu norma hukum dalam sebuah undang-undang, sebenarnya kita bisa periksa juga apa azasnya. Artinya, selain mempersoalkan bunyi norma yang misalnya bermasalah, Anda bisa membandingkannya atau menggali apakah ini sesuai dengan azas-azas hukum yang berlaku atau justru sebaliknya. Nah, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan ini diatur di dalam Undang-Undang 12/2011 tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada banyak macam asas di situ disebutkan, dari mulai asas pengayoman, asas keadilan, asas kesetaraan, asas ketepatan organ pembentuk undang-undang, azas dapat dilaksanakan, dan seterusnya banyak. Silakan Anda periksa Undang-Undang 12/2011 itu. Tapi pada intinya saya membagi dua saja. Yang pertama adalah azas formil, dan yang kedua adalah azas material. Azas formil yakni azas-azas yang melandasi prosedur-prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara azas material adalah azas-azas yang berhubungan dengan substansi atau konten, materi muatan dari sebuah undang-undang. Hamid At-Tamimi juga membagi demikian. Misalnya disebutkan azas formil itu ada azas tujuan yang jelas. Jadi kalau Anda membentuk undang-undang, harus ada azasnya, harus ada tujuannya yang jelas. Itu ya, kalau tidak jelas ngapain dibuat. Lalu azas perlunya pengaturan, azas lembaga yang tepat atau organ yang tepat, azas dapat dilaksanakan, dan seterusnya. Sementara azas material menurut Hamid At-Tamimi adalah azas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai hukum dasar negara, dan seterusnya. Nah, secara mudahnya azas itu dibagi dua saja, azas formil dan materialnya. Yang formil itu yang terkait dengan proses, sama dengan pengertian ilmu perundang-undangan. Yang material itu terkait dengan konten atau substansi. Beberapa di antaranya, misalnya saya selalu meyakinkan bahwa ada azas formil, yakni azas partisipasi, azas demokrasi. Partisipasi juga harus diperiksa kualitas partisipasinya. Lalu azas organ yang tepat itu masih berhubungan dengan azas formil. Lalu azas apalagi yang formil, azas demokratik, proses. Jadi dia harus ada proses yang egaliter, ada proses yang setara di dalam mengakses informasi terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara azas material adalah azas yang berhubungan dengan kontennya. Tadi pertama adalah pengayoman. Pengayoman itu artinya mengayomi semua lapisan masyarakat. Anda bisa baca di dalam undang-undang, di situ penjelasan-penjelasannya. Artinya kalau ada undang-undang yang hanya mengayomi kelompok tertentu, itu bertentangan dengan azas ini, dan Anda bisa mempersoalkannya. Loh, kok bisa hal itu terjadi? Ya, tentu saja karena Anda seorang legal drafter misalnya yang di request oleh kelompok tertentu, seolah-olah dia mengayomi semua kelompok tetapi hanya menguntungkan dirinya sendiri. Yang populer misalnya hari ini Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan sistem keuangan negara, lebih kurangnya semacam itu, dianggap sebagai hanya mengayomi kelompok-kelompok tertentu saja. Azasnya memang seolah mengayomi masyarakat agar menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi corona. Tapi kalau kita periksa secara jernih, maka terdapat sejumlah materi muatan yang sebenarnya hanya mengayomi kelompok tertentu saja. Itu tidak boleh. Dan karena itu sekarang sedang dipersoalkan konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam Islam, ya, Anda perlu tahu bahwa azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga dikenal, ya, atau diatur seperti Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
dan beberapa tokoh kontemporer Islam lainnya menyebut, misalnya ada azas pluralisme atau at-ta'addudiyah, yakni sistem keragaman. Lalu ada nasionalitas, muwattonah, ini juga azas material. Lalu ada iqamatul huquq al-insaniyah, artinya azas penegakan hak asasi manusia. Lalu juga ada prinsip yang populer diperkenalkan oleh Al-Ghazali, misalnya adalah al-asasul khamsah. Ada hifdzul nafs, hifdzul din, hifdzul aql, hifdzul mal, dan seterusnya, yang pada dasarnya Islam juga mendukung, memperkuat, menganjurkan adopsi prinsip-prinsip asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu juga prinsip-prinsip demokratis juga dikenal di dalam Islam, ada al-musawah atau egalitarianisme, al-hurriyah, kemerdekaan, al-ukhuwah, al-adalah, asyura, ya, sebagai sebuah proses, lalu al-maslahah. Ini adalah azas-azas yang harus dipedomani ketika Anda menyusun peraturan perundang-undangan. Di dalam makalah-makalah yang Anda buat, ya, dan juga materi yang saya berikan, sudah cukup jelas bagaimana azas-azas ini bekerja di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga teman-teman sekalian bisa mengenal azas-azas hukum umum lainnya, saya menyebutnya itu. Azas-azas hukum ini sering bukan sering ya, melekat dan juga berlaku dalam sistem Indonesia, tetapi tidak secara eksplisit diadopsi dalam Undang-Undang 12/2011 sebagai azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada azas non-retroaktif, artinya azas tidak berlaku surut, Anda tidak boleh membuat norma dan memberlakukannya terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Azas non-retroaktif ini merupakan salah satu jaminan hak untuk tidak diadili secara semena-mena, ya, yang dijamin di dalam konstitusi dan juga kovenant internasional hak sipil dan politik. Lalu juga azas kepatuhan pada hierarki yang sudah saya singgung sebelumnya, yang diadopsi dari azas lex superior derivat lex inferior. Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Lalu ada lex specialis derivat lex generalis, lalu ada lex posteriori derivat lex superiori, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan azas-azas hukum yang bisa Anda pedomani ketika merancang sebuah peraturan perundang-undangan. Tetapi sekali lagi tadi secara garis besar saya kira kita bisa berfokus untuk memudahkan pemahaman Anda, berfokus pada azas formil dan azas material. Sedikit saja membahas soal sumber pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber itu secara bahasa adalah tempat berasal. Nah, kalau kita bicara sumber peraturan perundang-undangan, kita ingat teori Steuven teori, ya, di mana norma-norma fundamental yang ada paling puncak adalah sumber dari sumber hukum yang ada di bawahnya. Menganut pada prinsip kepatuhan pada hierarki, maka sumber hukum itu kalau dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Pancasila yang tertinggi, lalu Undang-Undang Dasar 45, lalu undang-undang kalau untuk peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Secara garis besar sumber dibagi dua, ada sumber hukum formil dan ada sumber hukum material. Nah, ini yang banyak para pengkaji agak bingung adalah bagaimana posisi agama misalnya di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang nanti akan saya bahas tersendiri. Pada dasarnya sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenali kalau menurut Maria Faria, ya, sumber hukum yang ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di atas. Jadi kalau perda berarti sumber hukumnya apa? Ya sesuai hierarkinya. Bisa perpres, bisa PP, bahkan bisa juga undang-undang, itu sumber hukumnya. Kalau undang-undang apa sumber hukumnya? Tentu saja undang-undang sumber hukumnya adalah Undang-Undang Dasar
dan juga Pancasila ya, Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai sumber segala sumber. Itu sumber hukum formil. Nah, lalu apa sumber hukum material? Sumber hukum material itu segala hal di luar sumber hukum formil itu bisa menjadi sumber hukum material. Jadi kalau kita bicara di mana letak agama-agama, di mana letak adat, di mana letak kebiasaan internasional, itu semua adalah menjadi sumber hukum material. Ya. Bahkan pandangan-pandangan yang dianggap keliru oleh negara misalnya, atau pandangan-pandangan yang dianggap berbeda dari mainstream, itu juga adalah sumber hukum material. Jadi dimanapun Anda bisa menggunakan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku, silakan dari mana saja Anda pungut untuk dijadikan sumber pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi catatannya satu, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, adalah bahwa norma itu harus bisa diobjektifikasi, harus bisa diproses dengan cara akademik untuk memperoleh persetujuan dari semua elemen masyarakat. Itu proses objektifikasi. Jadi sekali lagi, sumber hukum material adalah sumber hukum selain sumber hukum formil itu sendiri. Sekian tentang sumber hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Hassani. Saya kali ini akan membahas satu topik khas, ya, mata kuliah ilmu perundang-undangan yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syariful Jakarta, yakni topik kontribusi ilmu-ilmu syariah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sering kita bertanya, di mana posisi ilmu-ilmu syariah di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Kalau saya jawab, mengacu pada penjelasan bahwa sumber hukum material pembentukan peraturan perundang-undangan adalah segala yang bukan sumber hukum formil, atau dalam bahasa teknis pembentukan peraturan perundang-undangan adalah landasan hukum yang memerintahkan dan landasan hukum kewenangan, ya. Maka posisi ilmu syariah adalah menjadi sumber hukum material. Lalu jenis syariah yang seperti apa yang bisa diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan? Sama ketentuannya adalah selama bisa melalui proses objektifikasi, maka ajaran-ajaran, nilai-nilai syariah yang diyakini oleh sebagian besar umat muslim bisa dipositivisasi menjadi materi muatan undang-undang. Yang penting melalui proses objektifikasi. Nah, di dalam pemikiran Islam setidaknya ada 3 pandangan bagaimana memposisikan Islam, secara lebih spesifik lagi adalah syariah, ya, terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan atau secara lebih umum terhadap negara. Ini hubungan Islam dan negara kalau dalam kajian politik Islam misalnya. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan ada 3 mazhab. Yang pertama adalah mazhab sekulerisme. Mazhab sekuler menghendaki bahwa yang profan biarkan menjadi yang profan, yang sakral biarkan menjadi yang sakral. Karena itu posisi agama termasuk posisi syariah di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan jelas terpisah. Karena pandangan sekuler menganggap bahwa menempatkan sesuatu yang profan pada wilayah-wilayah atau pada domain yang profan, sementara yang sakral adalah pada yang sakral. Itulah makna sekuler yang tepat. Dan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan tentu dimensi agama, norma-norma yang terkandung di dalam syariah bukanlah variabel yang harus dihitung. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah formalisme yang meyakini bahwa ad-din ad-daulah, bahwa agama adalah negara. Karena dia adalah bagian inherent, maka kelompok ini meyakini seluruh value yang ada di dalam agama harus dipositivisasi, ya, menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan dalam hukum negara. Karena ketika dia hanya menjadi hukum-hukum agama,
seperti dalam diskusi kita terkait dengan bedanya norma hukum dan norma agama, dia jelas tidak bisa ditegakkan kecuali pada kelompok agama yang meyakininya. Tapi kalau dia diadopsi atau dipositivisasi menjadi materi muatan undang-undang, maka norma-norma agama itu kemudian menjadi kompositif dan karena itu bisa ditegakkan. Inilah yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok penganjur formalisme agama yang meyakini bahwa ad-din ad-daulah tadi. Nah, yang ketiga, mazhab yang saya kira di jalur tengah ya. Kalau Profesor Nurholis Majid menyebutkannya adalah transformisme, ya, yang pada intinya adalah ya dia berbeda pandangan seperti dua pendapat yang sebelumnya, dua mazhab sebelumnya. Pada dasarnya ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama lain adalah spirit yang bisa ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi dia tidak menegasikan sepenuhnya value syariat, nilai-nilai agama. Dia juga tidak mengafirmasi sepenuh-penuhnya nilai-nilai agama untuk menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih fokus pada substansi nilai yang dikandung dalam ajaran-ajaran keagamaan. Apakah dia bisa diadopsi menjadi materi muatan undang-undang atau sebaliknya? Tetapi tetap sekali lagi dengan proses objektifikasi. Jadi kata kuncinya adalah itu. Silakan Anda berkontes ya di dalam kontestasi di dalam ruang publik, karena bagaimanapun proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses politik. Seperti yang Anda lihat ketika sejumlah peraturan perundang-undangan dibahas dan topiknya berhubungan dengan kehidupan keagamaan, pressure dari kelompok-kelompok agama sangat kuat. Dan disitulah kemudian tiga mazhab tadi bertarung sebenarnya. Nah, kalau saya ditanya Bapak menganut mazhab yang mana, saya kira saya sependapat mazhab jalan tengah adalah pilihan terbaik ya. Artinya apa? Silakan value apapun Anda bisa adopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan sepanjang dia bisa diobjektifikasi, sepanjang dia tidak bertentangan dengan azas-azas substantif pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau value itu diskriminatif, even dia datang dari Islam yang Anda anut, saya kira harus ditentang. Karena apa? Karena mengandung materi muatan yang diskriminatif. Sebuah undang-undang yang mengandung materi muatan diskriminatif akan menjadi instrumen pelembagaan diskriminasi yang mendiskriminasi warga negara secara terus-menerus. Karena itu harus ditentang. Jadi jangan buta mata ketika Anda melihat bahwa kemasannya sangat Islami misalnya, kemasannya sangat syariah, tetapi sesungguhnya di dalamnya mengandung misi terselubung, misalnya isu domestifikasi perempuan, misalnya dalam isu undang-undang RUU ketahanan keluarga gitu ya, atau juga dalam RUU dulu ada undang-undang pornografi pornoaksi, sebelumnya RUU pornografi pornoaksi, yang misinya sebenarnya adalah domestifikasi. Kemasannya Islami, tetapi sesungguhnya ada motif lain di balik itu. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, sekali lagi posisi syariah di dalam atau kontribusi syariah di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang moderat adalah pada mazhab transformisme sebagaimana Cak Nur sampaikan, yakni silakan nilai-nilai Islam dikristalkan lalu dimodifikasi sedemikian rupa dan diobjektifikasi sehingga dia menjadi nilai bersama yang bisa diafirmasi oleh semua kelompok agama di Indonesia. Anda tidak perlu cemas karena sebenarnya sudah cukup banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikontribusi dari nilai-nilai syariah gitu ya. Utamanya ada pada hukum perdata Islam ya, seperti hukum perkawinan, lalu ada undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang haji. Itu adalah terkait dengan perdata Islam. Negara mengafirmasi itu ya. Dan itu berlaku tentu saja untuk umat Islam yang meminjam tangan negara untuk mengenforce
value-value yang ada di dalam agama itu. Nah, untuk isu yang lain, saya kira Anda tidak perlu terprovokasi untuk terlibat melakukan positivisasi seluruh syariah di dalam hukum negara, karena membiarkan nilai-nilai syariah menjadi tugas para pemikir Islam, para pegiat ilmu syariah, itu jauh lebih utama dibanding Anda mempositivisasi nilai-nilai syariah sehingga hilang kesakralannya, lalu penegakannya menjadi tidak lebih serius dan seterusnya. Karena jangan lupa, seperti penjelasan saya soal norma agama tadi, norma agama tanpa penegak hukum pun, karena dia diyakini, diimani, dan terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi, maka dia tetap tetap bisa diturunkan, tetap dipedomani, dijalankan, dan seterusnya. Sebagaimana Anda meyakini bahwa Islam Anda adalah agama yang paling benar, Anda tanpa penegak hukum pun menjalankan ajaran-ajaran Islam. Demikian juga para penganut Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, atau juga teman-teman aliran kepercayaan, baik kepercayaan lokal Nusantara dan seterusnya, mereka mengimani tanpa butuh negara. Jadi dibanding kita menghabiskan energi untuk berkontes mempositivisasi nilai-nilai pada masing-masing agama, lebih baik kita himpun nilai-nilai yang paling fundamental dari masing-masing agama, lalu kita satukan menjadi kalimat bersama yang kemudian bisa mengatur kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa dalam kemajemukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.